work from home kebanyakan, ya, yang biasanya mungkin kita kesibukan sehari-hari di kantor, cuman Sabtu Minggu di rumah, sekarang hampir seluruh hari-harinya ya dilakukan di rumah, sehingga apa yang kita lakukan selain mencari-cari terkait hobi di sekitar rumah, kan keluar juga agak susah ya, terbatas. Artinya kita kembali lagi melakukan mungkin sebagian memang sebagai hobi, sebagian sesuatu yang baru, yaitu hidroponik. Ya. Kalau kita bicara hidroponik, kan bicara tidak perlu lahan yang luas, ya. Asal dia mau aja, apapun bisa kita lakukan untuk media tanam, untuk sebagai potnya dan lain-lain sebagainya, ya, hidroponik. Apalagi di perkotaan yang tidak ada lahan, jadi pemanfaatan ruang terbuka, ya, bahkan di loteng di tingkat pun itu memungkinkan bertanam hidroponik. Saya pun begitu, saya memanfaatkan ya selama work from home, ya, kalau lagi di rumah, kebetulan saya memang ke kantor, ke rumah, ya, itu juga selalu begitu. Saya menanam beberapa tanaman ya baik di pot maupun di tanah, ya, yang memang saya suka dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya, seperti sayuran, kemudian juga tanaman obat, ya, dan lain sebagainya. Termasuk yang di belakang saya nih, saya juga hobi ini latar belakang saya kebetulan nih markisa merah, pink passion fruit atau merah nih. Ini saya lagi cari juga nih bibitnya nih kebetulan. Ini kan saya pernah di Sulawesi Selatan itu mengkonsumsi ini dan memang enak sekali dan tidak memerlukan ruangan yang ini, cukup sedikit aja ya, asal ada untuk karena dia tanaman merambat, ya, jadi ini sangat cocok untuk di rumah, dan saya pikir juga nanti melalui Mas Rifza dan Mas Rizky, ya, Rizky dan Faisal, bagaimana sih tata caranya hidroponik, bagaimana menanam, bagaimana memanfaatkan pekarangan yang sempit, ya, dan kemudian nanti dan melalui bukunya itu, dan saya berharap nanti teman-teman ini ya beli bukunya, ya, ini juga apa namanya tata caranya yang itu kan ada semua di bukunya, apalagi dari produsen sekelas Trubus, ya, yang memang selain dia memang punya majalah dan buku-bukunya, juga punya bibitnya, ya, kebun bibit Trubus, ya, di Mekarsari. Jadi saya harap Bapak dan Ibu sekalian yang hadir bisa memantang terus, ya, kemudian bisa memanfaatkan apa yang disampaikan nanti oleh narasumber berdua, dan silakan berdiskusi, silakan menanyakan, dan jangan lupa kalau ada YouTube ininya, ya, tata cara hidroponiknya bisa disampaikan linknya nih Mas Rifka dan Mas Rizky, silakan, mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang lain pengen tahu sih tata caranya, nggak sempat nyatat dan lain-lain sebagainya, bisa dilihat di link YouTube-nya. Saya pikir begitu, ya. Saya mengapresiasi, ya, ini temanya bagus sekali, relevan dengan kegiatan kita sehari-hari, dan semoga juga dapat dinikmati oleh Bapak dan Ibu sekalian, baik memang penghobi maupun juga memang pemain baru, ya, baru mencoba-coba. Ya. Silakan pada narasumber juga untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar atas pendahuluannya, pembukaannya. Alhamdulillah ya Pak, kita memang di Kementerian Pertanian dan memang ini cocok dengan masyarakat saat ini. Mudah-mudahan yang kita kerjakan, nanti kita belajar juga di sini, bisa diimplementasikan juga bisa minimal untuk keluarga ya Pak, keluarga di rumah insya Allah. Baik, sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan Mas Rizky Faisal juga sama Mas Rifza. Di sini saya udah ada CV-nya Mas Muhammad Rizky Faisal. Beliau adalah alumnus agribisnis Universitas Surya Kencana Cianjur. Sekarang bertugas di pelatihan Trubus atau pemasaran khusus. Beliau juga sebagai praktisi dan pendamping program CSR Urban Farming Hidroponik wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya Mas Rifza Febriansyah, beliau adalah jurnalis majalah Trubus.
Oke, biar tidak ini lagi, tidak memperpanjang waktu lagi, kita lanjut ke para narasumber ya. Silakan kepada Mas Rifza dan Mas Rizky, saya persilakan. Silakan Mas. Suara Bang Rifza nggak keluar suaranya. Mas Rifza. Iya. Mas Rifza udah bisa? Oke, siap. Tadi masih di unmute ya? Oh iya. Silakan, Oke, Mas, ulang lagi ya. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar Bapak Ibu sekalian selalu sehat dan selalu semangat meski kita berada dalam kondisi pandemi corona ini. Kita doakan sama-sama semoga segera berakhir. Salam kenal juga untuk Pak Komar. Terima kasih sudah berkenan untuk kita mengadakan kerjasama bedah buku online ini. Semoga hal-hal seperti ini, hal-hal positif dan bermanfaat seperti ini bisa kita kerjakan di masa mendatang. Baik, untuk kesempatan kali ini, saya dan Mas Rizky akan membedah buku, salah satu buku majalah Trubus, itu berjudul Hidroponik Praktis. Slide-nya sudah dimunculkan ya Mbak Ceria, mohon maaf. Iya, sebentar lagi Mas. Oh, oke, siap Pak. Baik, jadi latar belakang penulisan buku Hidroponik Praktis ini adalah karena kita ketahui bahwa populasi manusia, kita ngomong secara global, itu bertambah dari tahun ke tahun, dan bahkan pada 2050, Badan Pangan Dunia, FAO-nya PBB, itu memprediksi bahwa jumlah penduduk dunia itu sekitar 9 miliar. Otomatis penambahan populasi manusia itu akan berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan. Sementara kita tahu kondisinya bahwa pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya sudah banyak sekali terjadi alih fungsi lahan produktif dari misalkan semula sawah menjadi pabrik, perumahan, dan segala macamnya. Apalagi di tahun-tahun mendatang gitu, kalau seandainya masih tetap dibiarkan, otomatis lahan produktif untuk produksi pangan itu semakin berkurang. Oleh karena itulah diperlukan suatu teknologi untuk menciptakan atau menghasilkan sayuran atau pangan manusia ini di lahan yang relatif terbatas, relatif kecil. Nah, jawabannya itu, solusinya ada pada teknik menanam hidroponik. Di mana dengan hidroponik itu kita tidak memerlukan lahan luas, tapi kita bisa mengoptimalkan hasil panen yang meningkat. Nah, atas dasar itulah akhirnya kami redaksi majalah Trubus membuat buku ini sebagai panduan bagi hidroponik pemula maupun calon pebisnis untuk dapat terjun menekuni dunia hidroponik. Buku ini terbitan tahun 2014, soft cover berwarna, dan dalamnya pun full color. Di buku ini ada 5 bab. Bab pertama itu bertema semula hobi jadi bisnis. Di bab pertama ini itu kami mengulas antara lain tentang tren dan pasar hidroponik. Lalu di bab kedua itu berjudul Di Mana Air Bekerja. Di bab ini Bapak Ibu bisa
mengetahui informasi tentang alasan kenapa kita pilih hidroponik seperti yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan. Lalu di bab 2 ini juga Bapak Ibu bisa mengetahui sistem-sistem atau teknik-teknik bertanam secara hidroponik, karena ada beberapa teknik yang bisa kita aplikasikan dalam berhidroponik. Selanjutnya di bab 3, Bapak Ibu akan mengetahui tentang panen sayuran ala pohobi. Jadi setiap orang, setiap pohobi itu memiliki cara masing-masing untuk berhidroponik sesuai dengan kondisi mereka. Beralih ke bab 4, itu mengulas tentang mari bisnis sayuran hidroponik. Di dalamnya itu akan ada ulasan tentang syarat-syarat sayuran hidroponik yang diterima oleh pasar, kemudian kendala yang mungkin ditemui, dan bagaimana solusinya. Kurang lebih informasi itu yang nanti akan Ibu temui di dalam buku hidroponik praktis ini yang berjumlah 130 halaman. Jadi saya pikir buku ini bisa menjadi pegangan Bapak Ibu sekalian untuk mulai berhidroponik. Baik, next. Oke, belum muncul ya itunya Mbak. Sorry, minta tolong diklik. Ya, hidroponik itu seperti kita ketahui berasal dari kata hidro dan ponos. Hidro itu air dan ponos itu bekerja. Jadi kurang lebih ya hidroponik itu berarti membudidayakan tanaman tanpa tanah sama sekali. Sebetulnya teknik hidroponik ini bukan barang baru, karena suku Aztec di Meksiko itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip hidroponik. Saat itu mereka, suku Aztec yang waktu itu mendiami suatu wilayah dengan jumlah daratannya sedikit, memelihara tanaman sayuran mereka itu di atas rakit apung di suatu danau. Nah, itu juga salah satu prinsip dari hidroponik. Lalu kemudian seiring berkembangnya teknologi, informasi dan teknologi, akhirnya berkembang sistem hidroponik hingga sampai saat ini. Oke, boleh next, Mbak. Baik, mengapa berhidroponik? Yang pertama itu adalah bahwa salah satu keunggulan berhidroponik adalah tanaman itu cepat tumbuh. Kenapa bisa cepat tumbuh dibandingkan dengan penanaman secara konvensional? Karena pemberian nutrisi itu sesuai dengan kebutuhan tanaman, dan tanaman pun bisa menyerap nutrisi itu dengan tepat dan optimal, karena memang nutrisi itu dialirkan dalam wadah tertentu seperti talang dan lain sebagainya. Beda halnya dengan penanaman konvensional dengan tanah, di mana ketika kita memberikan pupuk di lahan, itu kadang misalkan turun hujan atau kita siram, itu pupuk akhirnya misalkan terlarut dan tidak terserap tanaman secara optimal gitu. Nah, dengan hidroponik ini kita tahu takaran nutrisinya berapa, kemudian tanaman pun dengan leluasa bisa menyerap nutrisi itu secara optimal. Oleh karena itulah dikatakan bahwa salah satu keunggulan hidroponik adalah pertumbuhan tanaman lebih cepat. Lalu kebutuhan air pun itu relatif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan konvensional. Karena tidak perlu ada penyiraman ya untuk sistem hidroponik ini. Air yang kita alirkan itu sudah mengandung nutrisi. Penambahan mungkin kita lakukan ketika EC atau parameter yang dibutuhkan tanaman itu tidak terpenuhi. Jadi kita bisa kontrol jumlah airnya, dan apalagi pada sistem hidroponik itu kan air disirkulasi, terus-menerus disirkulasi, jadi tidak ada yang terbuang kecuali dari penguapan. Jadi sistem hidroponik ini ramah air, hemat air, dan cocok digunakan di daerah-daerah yang mungkin kesulitan mendapatkan akses air.
Lalu keunggulan lainnya berhidroponik adalah produksi tinggi. Itu ada hubungannya dengan yang tadi cepat tumbuh karena kita memberikan nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Lalu tanaman tersebut bisa menyerapnya secara optimal, otomatis produksi atau hasil panen pun lebih tinggi. Selain itu, kenapa bisa lebih tinggi? Karena kita juga bisa memadatkan populasi tanaman dibandingkan dengan budidaya tanaman secara konvensional. Lalu yang tidak kalah penting adalah bahwa bertanam secara hidroponik itu tidak memerlukan pestisida, terutama ketika kita menanam tanaman yang cepat panen seperti sayuran daun, boleh contohnya misalkan kangkung, bayam, itu dengan hidroponik tidak perlu menggunakan pestisida sehingga lebih sehat. Dan yang pasti keunggulannya hidroponik adalah bertanam tanpa tanah. Kita tidak menggunakan tanah sama sekali dalam berhidroponik. Tanpa tanah maka tidak akan ada penyakit-penyakit yang dibawa dari dalam tanah. Jadi bisa mengurangi serangan penyakit yang berasal dari tanah. Selain itu juga tanpa tanah ini, teknik budidaya tanpa tanah ini dengan hidroponik itu juga bisa menarik para petani muda kita, generasi petani muda kita untuk terjun ke pertanian. Karena saat ini salah satu ancaman yang lumayan serius untuk dunia pertanian secara umum di dunia, termasuk Indonesia, itu adalah berkurangnya jumlah petani yang di desa saat ini. Rata-rata usia petani di desa itu sudah mungkin 50 tahun ke atas ya. Sementara banyak pemuda-pemuda yang mungkin ingin menjadi petani karena melihat orang tuanya, tetangganya mungkin yang hanya segitu-segitu saja. Tapi sebetulnya dengan teknik hidroponik ini itu akan menggugah para generasi milenial ini untuk bisa berkecimpung di dunia pertanian melalui hidroponik. Nah, harapannya ketika yang muda-muda sudah akhirnya bergerak untuk bertani dengan hidroponik, otomatis ketahanan pangan suatu daerah itu mungkin bisa tetap terjaga. Dan saat ini sudah terbukti bahwa banyak pemuda-pemudi Indonesia yang berkecimpung di hidroponik karena tadi salah satunya karena tanpa tanah. Lalu seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Kamarudin di awal tadi bahwa dengan hidroponik ini itu adalah hemat lahan dan juga tenaga kerja karena kita mungkin hanya perlu mengecek SC, pH, parameter-parameter lainnya, jadi tidak boros tenaga kerja. Oke, selanjutnya boleh. Baik, praktek berhidroponik ini tadi bisa kita lakukan di mana saja, seperti di sekolah, rumah, di komunitas, mungkin lingkungan RT RW kita. Lalu untuk skala industri di rumah, kita bisa memanfaatkan sudut-sudut kosong di rumah kita, misalkan di pojok-pojokan untuk bertanam hidroponik. Luasan 1x1 pun kita bisa menanam sayuran dengan teknik hidroponik. Jadi ruang-ruang kosong dalam di rumah Bapak Ibu sekalian bisa ditanami dengan cara hidroponik. Itu tentunya sangat membantu minimal untuk memenuhi kebutuhan sayur sehari-hari seperti yang tadi Pak Komar sudah sebutkan di awal. Lalu di sekolah-sekolah ini penting juga kita kenalkan kepada para pelajar tentang hidroponik ini karena tanpa tanah dan ya jadinya relatif bersih mungkin akan menarik mereka dan mengundang minat mereka gitu untuk terjun ke pertanian. Jadi sangat bagus sekali kalau di sekolah-sekolah itu sudah mulai ada yang menerapkan budidaya secara hidroponik sebagai bahan pembelajaran juga. Toh
hidroponik juga tidak mengambil lahan yang luas gitu. Jadi bisa diterapkan di sekolah-sekolah juga. Lalu di komunitas, mungkin di sekitar RT, RW, Bapak Ibu sekalian, nanti ketika memang seandainya sudah ada yang pionir atau pelopor hidroponik di situ, lalu kemudian dia kewalahan menerima permintaan, mungkin bisa dibikin klaster-klaster dalam RT, RW itu. Itu sudah terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Kawan pernah melihat ke sana. Nah, untuk industri tentu saja tadi pertumbuhan peningkatan populasi manusia tentu dibarengi dengan permintaan pangan yang meningkat juga. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan maupun individu-individu yang membuka bisnis hidroponik secara komersial. Oke, selanjutnya Mbak, boleh? Baik, lalu sayuran apa saja sih yang bisa kita hidroponikan, terutama sayuran daun seperti pakcoy, bayam, kangkung, orenso, selada. Selain itu juga sebetulnya bisa sayuran-sayuran buah semacam tomat, paprika, dan cabai. Tentu setiap komoditas yang akan ditanam itu menyesuaikan dengan sistem hidroponik Jadi misalkan nanti kita bahas di slide berikutnya. Slide selanjutnya, boleh Mbak? Ini akan saya bahas beberapa kangkung. Kangkung ini dapat dipanen setelah 21 sampai 25 hari. Itu cara panennya ada 2, bisa Bapak Ibu cabut semuanya, nanti tanam kembali kalau memang masih mau tanam. Tapi cara kedua ini Bapak Ibu manennya mungkin 2/3 bagian batang atas sehingga masih ada sisa sedikit, nanti dia akan muncul tanaman baru lagi. Dengan cara itu Bapak Ibu nanam hanya sekali tapi bisa panen beberapa kali. Kangkung bisa dilakukan seperti itu. Lalu sayuran selanjutnya adalah, boleh slide selanjutnya Mbak? Itu bayam. Ini masa panen kurang lebih sekitar 20 sampai 25 hari. Proses pemanenannya itu bisa diulang 2 hingga 3 kali dengan cara dipetik. Oke, selanjutnya Mbak. Sayuran ketiga itu adalah pakcoy ya. Iya. Nah, ini perawatannya juga sangat mudah sama dengan kangkung dan bayam tadi dengan masa panen 20 sampai 25 hari. Nah, beda dengan bayam dan kangkung, pakcoy ini panennya cabut dengan akarnya. Jadi tidak bisa kita potong sebagian. Itu tadi sayur-sayuran yang bisa kita bisa tanam dengan cara hidroponik. Yang selanjutnya adalah kita bicara, selanjutnya boleh Mbak, kita bicara tentang sistem hidroponik. Nah, pilihan teknik hidroponik ini cukup beragam, modifikasinya pun sudah banyak berkembang. Meski begitu, ada beberapa pertimbangan yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika memilih sistem hidroponik yang akan dipakai nanti. Pertimbangan pertamanya yaitu adalah biaya, lalu ketersediaan lahan, masih yang tadi Mbak maaf, ketersediaan lahan sama tujuan budidaya. Tentunya instalasi yang rumit memerlukan biaya investasi yang tinggi dibandingkan dengan yang sederhana. Tapi dengan menguasai teknik dasar hidroponik, barangkali Bapak Ibu malah bisa bikin teknik hidroponik yang dimodifikasi sendiri. Intinya hidroponik ini itu simpel, tidak jelimet. Ada tahap-tahapannya untuk para pemula yang mungkin belum pernah berhidroponik.
Jadi ada teknik yang sangat sederhana sampai yang mungkin memerlukan instalasi yang lebih advance lagi. Di slide selanjutnya saya akan jelaskan tentang beberapa teknik hidroponik. Yang pertama itu adalah wick system. Ini bisa disebut sebagai sistem sumbu. Kalau di dalam gambar ini Bapak Ibu bisa lihat ada wadah yang di dalamnya berwarna biru, itu bak nutrisi atau wadah penampung nutrisi hidroponik. Di sana ada air seton, itu gelembung, penghasil gelembung untuk meningkatkan kadar oksigen. Nah, wick ini itu biasanya kita menggunakan sumbu atau yang lazim dipakai oleh para pehobi sih, itu kain flanel. Mudah ditemukan, relatif murah, dan bisa menyerap nutrisi. Jadi, cara kerja pada sistem sumbu ini adalah akar tanaman tidak bersentuhan langsung dengan air nutrisi, tapi sumbu atau kain flanel yang tadi kita selipkan tadi itulah yang mengantarkan atau membawa nutrisi dari bawah ke akar tanaman. Itulah kenapa disebut sistem sumbu. Jadi kalau dilihat di sini bak nutrisinya bentuknya seperti ini, lalu di atasnya itu kita kasih penutup, bisa dari styrofoam biasanya. Styrofoam kita beri lubang, lalu di lubang itu kita masukkan net pot berukuran kecil yang berisi benih atau bibit tanaman. Nah, nanti dalam sistem ini, dalam sistem sumbu ini, itu ada jarak antara nutrisi dengan akar. Jadi akar tidak bersentuhan langsung dengan nutrisi. Itulah yang disebut sistem sumbu. Sistem ini murah dan tidak memerlukan banyak biaya. Ini alat-alat yang digunakan, Bapak, Ibu bisa menggunakan misalkan baki yang tidak terpakai, atau mungkin bukan kaleng cat. Cat 5 kilo tuh yang dari plastik, wadah plastik bekas cat yang 5 kilo itu bisa dipakai juga. Atau yang paling sederhana sekali adalah menggunakan bekas botol mineral, botol air mineral bekas, itu bisa dengan sistem begini. Jadi relatif murah, dan sistem sumbu ini merupakan teknik hidroponik yang paling dasar menurut saya. Jadi tadi bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai, komoditas yang ditanam itu tanaman-tanaman daun seperti sawi dan selada. Lalu untuk peruntukannya, sistem sumbu ini biasanya untuk hobi saja, tidak dianjurkan untuk skala bisnis. Jadi untuk para pemula, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah berhidroponik bisa mencoba sistem ini setelah mengikuti acara ini nanti, karena simple, bisa ditempatkan di tempat yang sempit hanya dengan satu baki aja dulu gitu, coba. Enak, dan nanti ada kesenangan tersendiri gitu ketika kita bisa memanen sayuran yang kita besarkan sendiri gitu. Biaya investasi yang lebih mahal mungkin hanya pada nutrisi dan benih. Selebihnya kan kita bisa menggunakan, Bapak Ibu bisa menggunakan barang-barang yang tidak terpakai di rumah. Di dalam buku ini nanti banyak cara merakit hidroponik yang simple sampai yang mungkin agak rumit. Jadi silakan dibeli bukunya nanti. Nah, media tanamnya yang bisa digunakan di sini adalah rock wool, serat kelapa, arang sekam, perlite maupun vermiculite. Nah, media tanam ini kita letakkan di net pot atau pot kecil tadi untuk tempat akar berpegangan gitu. Jadi pohon tetap tegak berdiri. Untuk jenis-jenis media tanam, kelebihan dan kekurangannya nanti akan dijelaskan oleh kawan saya, Saudara Rizky. Lalu
kelebihan sistem sumbu ini adalah mudah dirakit, murah meriah karena memanfaatkan barang bekas, tapi ada kelebihan, ada juga kekurangan. Ini pertumbuhan lama tergantung nutrisi yang diserap akar. Oke, next. Next slide, Mbak. Oke, terima kasih. Ini yang selanjutnya adalah sistem nutrien film teknik atau biasa disingkat NFT. Disebut film teknik, film itu karena nutrisi yang dialirkan pada talang atau saluran wadah tanam itu hanya setebal 3-5 mm. Kalau Bapak Ibu dulu pernah mengalami kamera yang belum digital, ya kan masih ada negatif film tuh. Negatif film. Nah, kurang lebih ketebalan atau ketinggian air nutrisi dalam talang itu setipis itu, setebal negatif film itu, sekitar 3-5 mm. Jadi kalau lihat gambar di sini, itu sama kurang lebih seperti tadi, tapi untuk NFT ini, itu agak dimiringkan. Si grow tray-nya ini, wadah penanaman itu posisinya agak miring. Jadi nanti nutrisi dipompa oleh nutrien pump ke atas, nanti ketika sudah sampai wadah penanaman atau grow tray ini, nutrisi akan mengalir ke bawah karena tadi kan posisi grow tray itu miring ya, akan mengalir ke bawah. Nanti di ujung itu ada lubang lagi di mana nutrisi yang tidak terserap itu akan kembali ke bak penampungan, muter seterusnya seperti itu, tersirkulasi seperti itu. Jadi meskipun hanya tipis larutan nutrisinya 3-5 mm, tapi karena resirkulasi selama 24 jam, otomatis itu bisa mendukung pertumbuhan tanaman karena akar pun menyentuh larutan nutrisi yang tipis tadi. Ini untuk nutrien film teknik ini biasa dipakai dari mulai skala hobi maupun para pebisnis hidroponik, pekebun profesional hidroponik. Mereka lazimnya menggunakan sistem NFT ini karena lebih murah gitu, lebih mudah perawatannya juga. Nah, NFT ini itu bisa dilengkapi dengan penggunaan greenhouse, rumah tanam atau tanpa greenhouse. Nah, kalau yang di luar negeri itu seperti di Belanda, NFT-nya mereka biasanya menggunakan greenhouse. Di kita juga di Indonesia ada beberapa pekebun yang menggunakan NFT di dalam greenhouse, tapi ada juga yang menggunakan sistem atau teknik NFT ini tanpa greenhouse. Untuk yang NFT dengan greenhouse itu perlengkapannya tentu saja kita harus membangun greenhouse, lalu peralatan lainnya adalah talang air, styrofoam, pompa, media seperti rock wool, atau selain menggunakan talang kita bisa menggunakan pipa paralon, terus kita juga memerlukan tangki penampung larutan. Komoditas yang ditanam ini antara lain sayuran daun meliputi cesim, selada, pakcoy, bayam. Lalu untuk skala ekonomisnya, kami menganjurkan kalau memang mau pakai NFT itu minimal lahannya 500 meter persegi. Tapi sebetulnya, tadi kan saya bilang di awal bahwa NFT ini juga bisa untuk hobi maupun bisnis. Nah, saat ini sudah banyak beredar produk-produk kit atau instalasi hidroponik NFT yang dijual secara online gitu. Jadi sudah terpasang, nanti ibu mungkin tinggal rakit di rumah dengan petunjuk yang ada, atau mungkin bisa beli utuh kali ya kalau deket ya. Maksudnya ibu juga bisa bapak ibu bisa menerapkan teknik NFT ini dengan
lebih mudah ketika membeli perangkatnya gitu, karena sudah tersedia online dan sudah banyak yang jual. Jadi NFT ini bisa untuk hobi maupun bisnis. Keunggulannya tadi karena kalau seandainya menggunakan greenhouse itu bisa meminimalisir serangan OPT, organisme pengganggu tanaman, hama. Nah, kalau tanpa greenhouse otomatis perlu perawatan lebih untuk mengendalikan hama, karena kan kalau tanpa greenhouse berarti tidak ada perlindungan ya. Hujan yang besar pun kalau seandainya menggunakan NFT tanpa greenhouse itu bisa mempengaruhi pH. Tapi ada teknik dan tipsnya bagaimana bisa sukses menerapkan NFT tanpa greenhouse. Makanya Bapak Ibu silakan nanti baca buku hidroponik praktisnya. Oke, selanjutnya next Mbak. Baik, nah sistem lainnya dalam hidroponik itu adalah yang disebut aeroponik. Nah, dalam sistem aeroponik ini, pasokan nutrisi tanaman itu dalam bentuk percikan air seperti kabut. Dan posisi akar tanaman pada sistem aeroponik itu menggantung. Ini kalau kita lihat gambarnya, ini ada wadah penanaman, di bawahnya diisi air nutrisi, lalu ada pompa. Dari pompa ini nanti berujung di nozzle-nozzle yang 3 ini, titik hitam ini, itu nozzle-nozzle. Jadi nutrisi dari bawah dipompa, nanti naik ke atas. Nah, pas ketika nyampe nozzle ini, itu akan dikeluarkan. Kayak model shower mandi, tapi ini lebih halus lagi gitu. Nah, percikan-percikan air yang seperti kabut inilah yang nantinya akan diserap oleh tanaman. Nah, yang tidak terserap akan jatuh lagi ke bak nutrisi. Ke nutrisi yang di bawah. Jadi, seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk aeroponik ini, itu komoditasnya sama sayuran daun, lalu bisa digunakan untuk skala hobi dan bisnis. Untuk skala ekonomisnya kami anjurkan 700 meter persegi kalau mau menggunakan aeroponik ini. Kelebihannya tanaman mendapatkan pasokan air, oksigen, dan nutrisi secara berkala. Lebih menghemat air dan nutrisi, dan tanaman lebih mudah menyerap nutrisi karena berukuran molekul kecil. Karena tadi kan disemprot, jadi kecil-kecil gitu, jadi bentuk kayak seperti kabut. Itu memudahkan tanaman untuk menyerap nutrisinya. Lalu kekurangannya itu investasi relatif mahal dan sangat tergantung listrik. Selain itu juga nozzle yang di ujung itu kadang-kala tersumbat oleh pupuk yang tidak tercampur secara merata. Jadi perlu dicek juga gitu. Oke, sistem selanjutnya, next slide Mbak. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah media based system. Tapi kalau lihat gambar ini sih boleh kita bilang ini merupakan sistem aquaponik. Ya, aquaponik karena perpaduan antara budidaya ikan dan sayuran. Jadi pada sistem ini, air dalam kolam itu digunakan sebagai nutrisi untuk tanaman hidroponik. Nah, sumber nutrisi dalam air kolam itu dari mana? Sumber nutrisi air kolam itu untuk pertumbuhan tanaman itu berasal dari kotoran kotoran ikan dan sisa pakan yang sudah diurai oleh bakteri nitrifikasi sehingga menghasilkan nitrit dan nitrat. Nah, kedua senyawa inilah, nitrit dan nitrat, yang dimanfaatkan tanaman hidroponik sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan sel dan sintesis protein. Jadi, air dari kolam ikan dipompa masuk ke atas wadah penanaman. Nah, air yang masuk ke wadah penanaman ini tadi sudah diurai, sudah ada kandungan nitrogennya, dan itu nanti akan diserap oleh si tanaman. Lalu mungkin ada sampah atau sisa
sisa pakan yang besar-besar yang mungkin belum terurai, itu nanti akan nempel di gravel, di wadah penanaman, sehingga nanti air yang masuk kembali ke kolam itu sudah relatif bersih dari kotoran-kotoran. Seperti itu. Jadi untuk sistem aeroponik, cara kerjanya seperti itu. Aquaponik. Oke, baik. Next, Mbak. Next slide. Oke, untuk syarat hidroponik itu nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Rizky. Untuk Saudara Rizky, silakan. Baik, terima kasih Bang Rifja, terima kasih Mbak Ceria, dan terima kasih buat Bapak Komarudin. Baik, kami akan melanjutkan syarat hidroponik itu seperti apa aja. Jadi dilihat dari syarat itu harus ada komponen pH, air, terus coba next Mbak, slide-nya Mbak. Nah, ini lingkungan idealnya seperti apa? Pertama itu lokasi. Lokasi itu harus istilahnya harus pertama sinar mataharinya cukup, kelembabannya cukup, pH air. Nah, pH air itu menentukan karena pH yang ideal itu biasanya 6 sampai 7. Karena kalau misalkan pH tinggi, biasanya nutrisi untuk akar untuk menyerap nutrisi sangat terhambat. Dan lokasi itu minimal harus bersih dari gulma atau rumput-rumput, karena di rumput-rumput itu biasanya terdapat hama penyakit yang menempel di hama. Next, Mbak. Klik lagi, Mbak. Nah, media tanam ada pasir, ada vermiculit, terus ada perlite, ada kerikil, ada rukul, dan aram skam. Nah, yang sering digunakan di budidaya hidroponik kebanyakan menggunakan rukul ataupun alternatifnya aram skam. Tapi dari 6 ini ada alternatif lain, yaitu bisa menggunakan kapas, itu juga bisa, meskipun medianya yang paling bagus adalah rukul untuk digunakan di budidaya hidroponik. Next, Mbak. Nah, ini nutrisi hidroponik. Pupuk hidroponik berbentuk perekatan atau serbuk A dan B. Di pasar bebek, pupuk A mengandung campuran kalsium nitrat, dan pengkelet Fe. Sedangkan pupuk B berisi campuran amonium sulfat, kalium sulfat, dan tembaga sulfat. Next, Mbak. Nah, pekebun bisa menggunakan pupuk A dan B, syarat harus mengetahui kandungan masing-masing elemen pupuk. Jadi, setiap tanaman itu berbeda-beda, seperti pak kangkung, pakcoy, cesim, bayam, itu penggunaannya ataupun nutrisi yang dibutuhkannya itu berbeda-beda. Contohnya seperti kangkung itu nutrisi yang dibutuhkan itu 1.300 sampai 2.500, maksimalnya 2.500 ppm. Ya, terus encerkan antara pupuk A dan B agar tidak jadi penggumpalan. Maksudnya penggumpalan itu bila pupuk A dan B itu dicampur secara bersamaan, maka akan terjadi menggumpal seperti jelly. Makanya pupuk A dan B itu dilarutkannya tidak bersamaan. Nah, untuk alternatif pupuk itu sebenarnya ada. Bisa menggunakan pakai pupuk organik cair, tapi penggunaannya harus menggunakan ese-meter. Untuk alternatif yang lainnya dengan bahan kimia, misalkan untuk pupuk ABM misalkan tidak ada, bisa menggunakan NPK, KCl, dan Gandasil D. Tapi dengan dosis yang sangat sedikit dan air yang banyak. Contohnya misalkan air 14 liter air dengan NPK 2 sendok makan, KCl 1 sendok teh, Gandasil D untuk 1 sendok teh, itu bisa menghasilkan 1.300 ppm. Itu alternatifnya. Tapi jangan terlalu banyak karena
karena itu bahan kimia yang bersifat kalau misalkan terlalu banyak bisa membuat tanaman hangus dan mati. Next lagi, Mbak. Nah, ukur perakatan hara larutan menggunakan slide selanjutnya, Mbak. Sebelumnya. Nah, untuk mengukur kerakatan hara, urutan hara dalam SE meter yaitu menggunakan SE meter, electroconductivity meter. Angka SE menunjukkan jumlah mineral terlarut dalam sebuah larutan nutrisi. Jadi kalau misalkan untuk mengecek larutan itu harus menggunakan SE meter. Ada yang hitungannya 5,6, ada yang ukurannya 1000 ribuan gitu. Next, Mbak. Nah, ini contoh kepekatan nutrisi. Contohnya nih bayam. Kalau misalkan angka SE meternya itu 1,8. Untuk angka ppm ppm-nya itu 900 sampai 1200 atau 1300. Nah, untuk cesim ataupun pakcoy itu bisa menggunakan 1300 sampai 1800. Dan atau SE meternya 1,8 sampai 2,5 itu masih bisa. Next, Mbak. Oke, berhidroponik. Next lagi, Mbak. Next. Nah, oke, pembibitan. Yang harus diperhatikan adalah gunakan benih berdaya tumbuh sekitar 90% karena benih itu sangat menentukan dalam proses pertumbuhan. Karena kalau misalkan kurang dari 90%, tingkat kegagalannya tinggi. Tapi kalau misalkan tingkat tumbuhnya tinggi, berarti untuk proses budidayanya akan tinggi. Sediakan tempat khusus untuk pembibitan agar kelembabannya tercapai. Contohnya misalkan ketika masuk benih ke dalam rokol, sediakan tempat minimal 3 hari untuk di tempat yang gelap atau lembab. Karena untuk proses hibernasinya si benih itu mempercepat untuk tumbuh keluar kecambah. Oke, Mbak? Nah, rokol atau media yang bisa untuk persemaian bisa pakai rokol atau sekam bakar. Waktu yang ditempuh dalam tempat tersebut bisa 7 sampai 14 hari sebelum pindah tanam dan patokannya itu 2 atau 3 lembar daun sejati. Next, Mbak. Nah, penanaman atau pindah tanam itu harus bibit pindah tanam ke meja remaja, maksudnya dari sistem yang akan digunakan seperti NFT ataupun week system itu bisa langsung pindah setelah 14 hari. Pilih bibit yang sehat, bebas gejala penyakit. Kenapa harus bibit yang sehat? Bila tanaman yang kurang sehat dipaksakan pindah tanam, maka akan terjadi tumbuh yang tidak maksimal. Terus setelah pindah 14 hari, pindahkan kit ataupun nutrisi yang khusus dengan nutrisi yang siap dengan bibit itu 14 hari dengan PM-nya atau nutrisi yang tepat. Next, Mbak. Nah, panen dan pengemasan. Segeralah panen tanaman yang sudah cukup umur. Contoh misalkan sudah 21 hari atau 25 hari, maka kalau misalkan sudah dipanen, harus segera dipanen karena satu, bila telat panen, maka yang akan terjadi adalah penyerapan nutrisi yang sangat banyak, dan pertama, yang keduanya bisa pemakaian nutrisi itu yang sangat boros, jadi kita memerlukan biaya yang lebih. Nah, waktu yang terbaik panen itu pagi jam 6 sampai jam 8,
atau sore jam 5 sore, jam 17. Setelah proses panen, segera bersihkan tanaman tersebut agar bisa dikemas atau di packing. Next, Mbak. Nah, tujuan pasarnya kemana aja sih? Pertama, bisa ke supermarket, atau hotel, atau rumah sakit, atau restoran. Karena tanaman hidroponik ini tanaman eksklusif karena di pasaran pun harganya pun berbeda dengan pasaran yang di tradisional, karena emang pertama bebas penyakit, tidak menggunakan pestisida, dan perawatannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya misalkan AB mix dengan nutrisi yang tepat, maka akan tumbuh tanaman yang kita inginkan. Next, Mbak. Nah, untuk harga buku, bila Ibu Bapak meminat untuk membeli buku kami, bisa harga buku 25.000, pemesanan buku pada hari ini, pada buku ini mendapatkan diskon 25%, harga setelah diskon 63.750. Pemesanan di luar beda buku ini, maka harga normal kembali. Bisa dihubungi langsung ke saya, Muhammad Rizky Faisal, dengan ada tercantum nomornya. Dan kami pun ada melakukan selalu mengadakan pelatihan reguler ataupun online. Bisa langsung menghubungi saya juga. Untuk kedepannya kami akan mengadakan pelatihan hidroponik, pelatihan vanili, asiri, pelatihan tentang gabus, dan pelatihan tentang budik damber. Budik damber itu ya ini sekelas ulasan saja. Budik damber kurang lebih seperti aquaponik. Hanya bedanya aquaponik menggunakan kit dan budik damber hanya menggunakan bahan yang sangat sederhana, yaitu ember dengan tanaman di atas untuk seperti wick system. Next, Mbak. Oke. Oke, cukup pemaparan hidroponik praktis. Terima kasih. Silakan Mbak Ceria. Oke, terima kasih pemaparannya Mas Rifza sama Mas Rizky ya. Jadi membuka wawasan kita ya, ternyata hidroponik tuh seperti itu. Ada apa tadi, sistem-sistemnya ya, terus ada media tanamnya apa saja, terus tanamannya apa saja. Kalau bagi saya yang memang pemula nih menarik banget nih Mas. Dan teman-teman nih udah banyak yang bertanya di chat ya Mas. Saya mulai bacakan aja ya. Boleh. Oke, ini dari Bu Friona Lokolo dari Ambon. Jenis sayuran apa yang tingkat keberhasilannya lebih tinggi, khususnya pada yang di pot? Baik, langsung jawab aja Mbak ya. Iya, silakan Mas. Untuk tanaman yang untuk produksi tinggi atau tingkat keberhasilan tinggi, yaitu pertama ada kangkung, bayam, dan pakcoy, cesim. Itu untuk pertama untuk pemula dulu ya. Kalau pemula itu tingkat keberhasilannya tinggi kalau di 3 tanaman itu. Nanti setelah dari kangkung, pakcoy, dan cesim, dan bayam udah bisa mahir, baru main ke selada dan tanaman-tanaman yang lainnya. Karena tingkat keberhasilan kangkung dan bayam itu masih bisa, di pemula itu masih bisa. Dan nutrisinya tidak terlalu menggunakan banyak dan efektif. Baik Pak. Bang Rifja, ada tambahan lagi Bang Rifja? Oke Mbak. Cukup Ki. Nah, lanjut ya. Lanjut. Dari Bu Haryati, saya sebagai penggalak gang hijau saat ini sudah menanam hidroponik dan sudah beberapa kali panen. Pertanyaannya, selain sayuran, bisakah tanaman keras atau buah yang bisa ditanam secara hidroponik?
Lalu vitamin AB mix apakah bisa kita buat sendiri? Iya, saya coba jawab ya. Nanti mungkin Saudara Rizky melengkapi. Jadi untuk tanaman buah seperti yang tadi saya bilang itu sayuran buah bisa kita tanam seperti cabai, paprika, tomat, itu bisa kita tanam. Tentunya teknik hidroponik ini pilih pun berbeda dengan yang sayuran daun. Misalkan kalau seandainya sayuran daun bisa NFT, maka untuk yang sayuran buah seperti tomat itu biasanya menggunakan teknik drip irigasi. Jadi nutrisi dialirkan melalui selang kecil langsung ke dekat akar tanaman. Jadi untuk tanaman buah bisa diaplikasikan dengan teknik hidroponik. Lalu untuk apakah bisa bikin AB mix sendiri? Kalau seandainya kita tahu betul tentang bahan-bahan kimia, itu memungkinkan. Cuma untuk pemula mungkin baiknya beli jadi aja gitu, pakatan larutan A dan larutan B-nya. Kita bisa membuat itu sebetulnya, cuma memang agak rumit. Misalkan pupuk A itu kan mengandung klorida. Nah, biasanya klorida itu ada batasannya, misalkan tidak boleh lebih dari 75 ppm, nanti yang unsur lainnya nggak boleh lebih dari sekian gitu. Jadi untuk yang awam sih kayaknya agak sulit gitu untuk bikin atau meramu sendiri pupuk AB-nya gitu. Mungkin Saudara Rizky ada tambahan, silakan. Ya, paling tambahannya untuk pemula lebih baik beli, karena emang di online udah banyak yang udah praktis dan tinggal nunggu aja, tinggal pesan gitu kan. Kalau misalkan untuk meracik, iya emang benar kata Bang Rifja, kita harus tahu takaran-takarannya, karena kalau misalkan untuk bila takarannya tidak sesuai, maka yang terjadi adalah si tanaman itu bisa hangus ataupun langsung mati, karena terlalu banyak nutrisi, terlalu banyak pemberian nutrisi kepada tanaman, akan terjadi pembakaran terhadap daun gitu. Jadi lebih baik beli yang online saja, ataupun misalkan kita sudah mengerti, sudah istilahnya udah tahu paham, baru boleh menggunakan istilahnya melarutkan sendiri atau bikin perekatan sendiri. Oke. Lanjut dari Ibu Emi BPTP Jakarta. Saya mau menanyakan untuk penggunaan nutrisi selain AB mix, apakah ada pengganti selain AB mix yang organik? Oke Bang, Iki jawab ya Bang ya. Nanti lengkapi Bang Rifja melengkapi. Siap. Untuk alternatifnya ada sebenarnya. Kalau misalkan untuk menggunakan POC sebenarnya bisa. Saya pernah menggunakan POC, tapi dengan catatan harus menggunakan esimeter juga, karena terlalu banyak pupuk POC juga mempengaruhi terhadap tanamannya. Karena yang saya jelaskan dari awal juga kan, terlalu banyak nutrisi nanti terjadi hangus ataupun mati terhadap tanaman. Maka penggunaan esimeter dalam hidroponik sangatlah vital dan sangatlah penting. Untuk alternatifnya sebenarnya ada. Alternatifnya ada, yaitu NPK, KCL, dan Gandasil D. Itu untuk daun Gandasil D. Mohon maaf menyebutkan merek karena emang nggak ada lagi namanya Gandasil D. Karena emang alternatifnya seperti itu. Tapi tidak menganjurkan untuk menggunakan dosis yang berlebihan. Karena saya bilang, karena bila terlalu banyak menggunakan bahan kimia, maka tanaman pun akan pertama hangus, keduanya, dan nggak baik juga dikonsumsi terlalu banyak bahan kimia yang masuk ke tanaman. Makanya penggunaan dosis nutrisi yang tepat maka akan menghasilkan tanaman yang tepat juga tumbuhnya. Mungkin gitu. Bang Jeja, boleh? Iya. Ini tempo hari ada kawan yang meliput hidroponik yang menggunakan organik. Nama beliau itu Pak Charlie Cendrapati di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Beliau berhidroponik sejak 2013 menggunakan pupuk murni organik. Berbeda dengan yang tadi Iki sebutkan, beliau punya cara sendiri untuk mengolah
bahan organiknya, Pak Charlie ini memakai daun kipahit Titania diversifolia sebagai bahan baku utama karena mempunyai cukup nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Cara buatnya itu campur 25 kg kipahit bersama 25 liter air kelapa, 1 kg gula, dan 3 botol dekomposer. Tutup rapat semua bahan itu dan tunggu selama 1-2 pekan. Nah, selanjutnya saring pupuk hasil fermentasi, dan untuk penggunaannya encerkan pupuk organik cair tadi, itu kita sebut biang yang tadi ya, yang tadi kita campurkan itu, encerkan pupuk organik itu dalam perbandingan 1:5, seliter nutrisi untuk 5 liter air. Itu sih cara yang dilakukan oleh Pak Charlie untuk berhidroponik secara organik. Mungkin bisa diterapkan juga selain yang tadi disampaikan oleh Mas Iki. Monggo, Mbak. Oke, lanjut. Ini dari Bu Niluh Putu Ida. Apakah ada ramuan larutan yang berasal dari bahan organik? Tadi udah disebutkan ya. Dari Pak Hafiz, penyuluh pertanian Kota Batu, kami pernah mencoba hidroponik dengan sistem NFT dan hasilnya kurang memuaskan. Entah kenapa seperti itu. Apakah setiap sayuran mempunyai kebutuhan AB mix yang berbeda? Mangga, Saudara Iki tadi udah disebutkan di slide-nya ya, bahwa setiap tanaman itu yang sayuran maupun buah memang mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda ya. Iya, untuk menambahkan sedikit. Jadi setiap tanaman itu membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda. Makanya kalau misalkan kenapa hasilnya nggak maksimal, pasti pemberian nutrisinya pasti tidak maksimal. Contoh kecil untuk melihat tanaman itu kekurangan atau kelebihan itu dari warna daun. Warna daun semakin kuning, maka tingkat nutrisi yang dibutuhkan itu kurang. Tapi daunnya semakin hijau, terlalu banyak pemberian nutrisi AB mix-nya. Itu hal kecilnya, hal yang bisa dilihat secara visual. Tapi secara elektronik harus menggunakan esimeter, karena itu esimeter lebih akurat dalam istilahnya mengukur tingkat kepekatan nutrisi yang ada di dalam air. Oke, lanjut dari Fitri Mahyudi. Tanaman apa yang cocok dibudayakan di hidroponik yang berada di lingkungan yang relatif panas? Tadi ya bisa sayuran-sayuran daun kayak model kangkung, bayam, pakcoy, itu bisa dilakukan untuk ya kayak rumah-rumah di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek lah, itu bisa membudidayakan jenis-jenis tanaman tadi. Dia relatif tahan juga dan lebih cepat panen juga. Oke, lanjut dari Ibu NH. Apakah penanganan hama tanaman pada sistem hidroponik juga sama dengan sistem konvensional? Lalu teknik pencegahan hama yang efektif di sistem hidroponik seperti apa? Untuk penanganan hama ya, kalau tadi kan kalau seandainya kita pakai greenhouse kan mungkin relatif lebih aman ya karena tertutup rapat kanan kiri atas. Nah tapi kalau tanpa greenhouse gimana? Salah satu pekebun hidroponik di Pamulang itu menerapkan teknik NFT tanpa greenhouse. Di bawahnya itu kalau Bapak Ibu berkunjung ke sana, itu banyak ditumbuhi rumput-rumput liar. Bukan berarti beliau tidak rajin membersihkan, tapi itu sebagai strategi beliau agar hama yang berkunjung ke kebunnya itu lebih tertarik ke rumput-rumput yang tumbuh di bawah tadi itu daripada komoditas sayuran yang ditanam oleh beliau. Jadi cara itu bisa diterapkan. Cara lainnya mungkin dengan memasang yellow trap ya, perangkap serangga yang berwarna kuning itu yang dilapisi oleh lem sehingga serangga yang mungkin mampir atau kesasar ke kebun kita bisa
tertangkap di yellow trap itu. Iki mungkin ada tambahan, Ki? Untuk yang sudah pernah saya lakukan di pendampingan selama di daerah Jakarta, saya selalu menggunakan preventif ya. Jadi menggunakan pestisida yang bersifat nabati atau organik. Jadi menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur atau di rumah tangga. Contoh seperti pakai bawang putih, serai, lengkuas. Jadi menggunakan langkah-langkah preventif. Jadi tidak langsung istilahnya ketika hama datang langsung dilakukan, tapi sebelum hama atau penyakit datang melakukan langkah-langkah preventif. Kenapa? Kalau misalkan menggunakan pestisida nabati itu lebih aman, karena kalau misalkan menggunakan pestisida kimia ketika diberikan ataupun disemprotkan kepada tanaman, resiko air yang telah nempel ataupun disemprotkan kepada tanaman itu jatuh ke air, maka air tersebut akan mengalir ke nutrisi dan masuk ke dalam akar. Itu sangat berbahaya dan tidak dianjurkan. Tapi kalau misalkan menggunakan pestisida nabati seperti menggunakan bahan-bahan yang ada dalam rumah tangga atau dapur, itu resikonya tidak ada dan sangat kecil. Mungkin itu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, saya mau minta perpanjangan waktu buat narasumber, masih bisa nggak Mas sampai 11.45? Soalnya banyak banget pertanyaan. Oh, boleh, monggo. Oke. Kita lanjut ya. Ini dari Mbak Rina Devina dari Kanwil Kemenkumham Sumut. Pertanyaannya, bagaimana dengan biaya awal untuk bertani hidroponik? Lalu bagaimana, apakah bisa digunakan lagi peralatannya setelah panen, dan tadi sayuran jenis apa saja yang sudah yang disarankan sudah ya. Jadi itu aja biaya bertani hidroponik dengan peralatannya. Ya, untuk biaya awal sih Ibu mungkin bisa menggunakan ya barang-barang bekas atau barang-barang tak terpakai, punya sendiri atau punya tetangga yang nganggur gitu, seperti yang paling sederhana itu bekas botol air mineral yang 1,5 liter, itu kita potong bagian atasnya atau di tengah-tengah, lalu kita isi nutrisi hidroponik di sana. Nanti kita masukkan nih, tadi kan botol air mineralnya kita belah dua, atau di dekat tutupnya ya, yang berlubang itu kita belah dua. Nanti yang bagian bawah itu kita isi larutan hidroponik, lalu bagian atasnya yang ada tutupnya itu kita terbalikan. Jadi tutup itu mengarah ke bawah botol, dan nanti ya masukkan aja di situ pot atau net pot untuk bibit tanamannya. Itu kan lumayan sederhana gitu, menggunakan barang terpakai, jadi relatif lebih murah gitu. Bisa digunakan untuk wadah-wadah lain yang tidak terpakai dengan prinsip yang sama. Atau kalau punya tadi baki, misalnya baki kotak tuh bisa juga dipakai gitu. Kita isi larutan nutrisi, atasnya kita taruh styrofoam kita bolongin sesuai dengan ukuran net pot, masukin pot, terus masukin rokul, masukin benih, tadi wadah yang sudah terisi larutan nutrisi, ya di hidroponik. Kita bisa taruh di dapur, bisa taruh di teras rumah gitu. Itu dengan wick system tadi ya. Nah, jadi biaya awal untuk yang model wick system relatif lebih terjangkau, sangat terjangkau, karena kita bisa memanfaatkan barang-barang tak terpakai. Nah, untuk jenis sayurannya seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Iki, yaitu kayak model tadi sayuran, daun, kangkung, bayam, pakcoy gitu, itu bisa ditanam. Mungkin Iki ada tambahan? Untuk
ya untuk apakah barang itu bisa digunakan? Sebenarnya bisa, karena istilahnya alat yang sudah digunakan bisa digunakan lagi dengan catatan harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena kalau misalkan pakai terus dipakai kembali, maka penyakit ataupun resiko penyakit yang ada di situ masih ada. Makanya kalau misalkan untuk penggunaan alat ataupun sistem hidroponik apapun, setelah panen maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan baru digunakan kembali. Seperti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan Ibu Siska Piai, BPTP Jateng. Jika dipadukan dengan mina, apakah ikan yang dipelihara tidak merusak akar tanaman? Mina atau sistem aquaponik kali ya maksudnya? Sistem mina. Kalau dalam sistem aquaponik itu antara tanaman dan kolam ikan itu ikan itu tidak bisa merusak tanaman karena berbeda gitu. Kadang ikan itu kolam ikan ada di bawah, si hidroponik sayuran itu ada di atasnya gitu. Jadi tidak mengganggu si tanaman gitu. Oke, lanjut dari Muhammad Renaldi dari Yogyakarta. Saya selaku pelaku hidroponik mengalami kendala dalam hal nutrisi AB mix. Yang saya tanyakan, mengapa di pasaran hanya yang banyak AB mix itu sudah jadi, bukan dijual bahan baku untuk pembuatan AB mix. Jika yang dijual bahan bakunya akan menekan biaya pembelian jika dibandingkan dengan membeli AB mix yang sudah jadi. Jadi, ya. Jadi adakah yang bahan-bahan untuk membuat AB mix sendiri? Tadi mungkin sudah terjawab juga ya Mbak di pertanyaan sebelumnya bahwa bahan-bahan itu ada, cuma memang kita harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahan-bahan kimia tadi gitu untuk mencampurkan, untuk memproduksi atau menghasilkan larutan A dan larutan B. Karena tadi yang seperti saya sudah bilang bahwa misalkan kayak larutan A yang berisi klorida, itu kalau kita mau bikin sendiri, kita harus tahu bahwa bahwa unsur klorida ini ketentuannya adalah tidak boleh lebih dari 75 ppm atau berapa gitu. Jadi kita harus memahami hal-hal seperti itu gitu. Jadi kenapa yang banyak beredar AB mix sudah saya pakai ya untuk memudahkan para hobi gitu, sehingga yang tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai pengetahuan memadai tentang kimia bisa menerapkan hidroponik ini. Mungkin seperti itu Mbak. Oke. Dari Ibu Rina, Kanwil Sumut, untuk penanaman kangkung apakah boleh digabung dengan ternak lele? Menggunakan wadah ember atau kolam? Ini aquaponik juga ya? Iya. Oh, ya, itu bisa aquaponik atau yang tadi disebut sama Mas Siki itu yang budik damber. Budik damber itu. Nanti itu mungkin udah ada di buku ya, Mas? Yang sistem tadi udah ada di buku belum? Sebenarnya kalau untuk diulas sih sebenarnya belum banyak. Tapi kalau misalkan budik damber itu kami menyediakan pelatihannya bulan Juni itu. Kalau misalkan berminat untuk mengikuti pelatihan budik damber, silakan hubungi nomor yang tadi berikan. Di slide ya. Oke, lanjut ya. Ini dari Ibu Emi. Untuk asam humat, apakah bisa digunakan sebagai substitusi AB mix? Asam Mangga Ki, asam humat. Asam humat baru dengar sih Mbak asam humat. Tapi kalau misalkan makanya penggunaan esimeter itu sangat vital untuk mengukur kepekatan apakah bisa mengganti nutrisi AB mix atau tidak. Tapi saya sarankan alternatifnya harus dicoba dulu. Kalau misalkan belum dicoba, saya sarankan jangan gitu loh. Karena pertama nanti pencapaian yang diinginkan si tanaman tersebut tidak sesuai dengan keinginan, jadi kan kurang baik untuk tanaman juga. Gitu.
Kalau misalkan alternatifnya seperti AB Mix sudah mudah didapatkan, kan sekarang beli online juga cepat, kenapa nggak harus pakai online aja gitu. Dan harganya pun sekarang udah mulai terjangkau. Oke. Dan kami pun bisa menyediakan. Istilahnya kalau mau pesen boleh. Ada. Lanjut dari Ibu Fahira, nutrisi yang digunakan dalam hidroponik biasanya bahan kimia. Apakah ada yang organik? Tadi sudah kalian, sudah kita bahas. Terus ini 5 jenis tanaman sudah ya. Terus nih dari Ibu Niluh Putu Ida, apabila ditanam di dalam rumah, apakah intensitas cahaya juga perlu dipertimbangkan? Iya. Ya, betul. Tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Eki dalam presentasi bahwa cahaya merupakan salah satu faktor pendukung untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kalau seandainya tadi Bapak Ibu misalkan menggunakan wick system ya, yang tadi menggunakan baki kotak atau tadi botol air mineral yang kita potong 2 tadi itu, kalau seandainya misalkan nggak ada tempat lagi, itu setiap pagi yang tadi misalkan kita taruh di dalam, kita keluarkan ke tempat yang terkena sinar matahari gitu. Lalu ketika sore mungkin kita bisa masukkan lagi. Dan untuk yang model wick system juga alangkah baiknya ketika setiap hari itu juga larutannya yang di dalam bak itu kita kocok agar kita aduk maksudnya agar ada oksigen di dalamnya gitu sehingga pertumbuhan bisa lebih optimal lagi. Seperti itu. Mas Iki ada tambahan barangkali? Cukup. Ini lanjutannya dari tadi ya yang wick system. Ya. Apakah dalam waktu berapa hari air nutrisi harus diganti? Oke, baik. Sebetulnya silakan Ki. Untuk penggantian itu sebaiknya pas dilihat dari misalkan pagi dicek apakah penyusutannya cepat atau tidak. Kalau misalkan air di dalam bak itu masih tersedia, jangan dulu diganti. Tapi kalau misalkan air turun dengan signifikan atau penguapannya lebih cepat, maka harus diisi kembali. Misalkan kehilangannya 1 liter, maka ditambah lagi 1 liter. Gitu. Penambahan seperti itu aja. Langsung dari Bu Soimah Munawaro tadi udah dijawab juga tentang penggantian air dan AB Mix. Dari Mbak Anissa, Universitas Unsud ya, Unsud. Apakah pupuk bisa dibuat sendiri? Apakah ini seperti kompos dalam sistem pertanian konvensional? Pupuk dari bahas juga tadi ya. Pupuk nggak bisa, bisa kita bahas cuma bisa kita bikin pupuk AB-nya. Cuma tidak, ya tadi harus punya pengetahuan lebih tentang unsur-unsur kimia tadi. Oke. Ini juga Mas Andriansa tentang merek nutrisi. Sudah dibahas. Ibu Veronica, untuk media, spon, selain yang di slide, apakah ada bahan yang lain? Ya, kalau media yang lain itu bisa menggunakan spon, terus tisu juga bisa, ataupun kapas itu juga bisa. Kalau bisa dianjurkan kapasnya kapas yang bukan untuk kosmetik, tapi kapas yang benar-benar kapas yang banyak seratnya, yang buat rumah sakit yang paling gede lah gitu kan. Kalau misalkan kapas kosmetik kan harus dibelah dulu karena emang terlalu halus. Ada nama khususnya nggak Mas itu kapas itu? Kapas itu aja dibelinya di apotek sih ada. Oh, di apotek. Nah, jadi beli kapas yang bukan kapas kosmetik aja gitu. Oke, lanjut dari Mbak Eni Kustanti. Saya suka memperhatikan sayuran hidroponik, misalnya bayam. Kenapa daunnya tidak setebal dengan yang ditanam di tanah? Apakah nutrisinya berbeda? Lalu yang kedua, bertanam hidroponik biasanya menggunakan pupuk cair kimia. Apakah bisa menggunakan yang organik? Yang pertanyaan kedua tadi sudah terjawab ya di pertanyaan kita sebelumnya. Untuk yang pertama, silakan Mas Iki. Ya, karena untuk pertama, kenapa berbeda tebalnya? Karena emang
pemberian nutrisi ataupun unsur hara yang didapatkan itu berbeda juga. Lain yang di tanah, karena di tanah itu emang udah tersedia ataupun sudah ditambah dengan pupuk NPK, sedangkan untuk yang di nutrisi yang di hidroponik itu dikontrol dari nutrisi yang diberikan oleh kita. Makanya ketebalan ataupun pertumbuhan si tanaman tersebut pasti akan berbeda juga hasilnya. Seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan untuk berhidroponik, gunakanlah nutrisi yang tepat dan perhitungan dan pemberian yang tepat. Karena kalau misalkan dengan pemberian dan perhitungan yang tepat, maka menghasilkan tanaman yang tepat juga. Lanjut, apakah sistem hidroponik dapat digunakan untuk tanaman berumbi? Dari Yudi Antoro. Bisa tanaman berumbi. Itu biasanya seperti kentang, itu ada narasumber yang menggunakan yang membudidayakan kentang untuk pembibitan, kalau saya tidak salah itu dengan menggunakan aeroponik, dan malah kabarnya lebih bagus gitu dibandingkan dengan yang cara biasa. Jadi memungkinkan dengan aquaponik dengan yang semprot tadi itu kabut. Dari Ibu Ida Setioningsih, bagaimana caranya biar tanaman kangkung pada saat panen tidak berbau amis ikan? Ini jika digabung dengan ini ya. Aquaponik itu. Iya. Aquaponik ya. Aquaponik. Kalau aquaponik sih pemberian pakannya harus tepat. Karena ini untuk mengulas aquaponik sedikit aja ya. Iya, sedikit. Karena aquaponik itu nutrisinya dari pakan dan nutrisi dari mikroba yang terkandung di dalam bak tersebut. Nah, caranya untuk pemberian pakan yang tepat itu dari bobot ikan yang ada dalam tempat bak tersebut. Bila bak tersebut berisi 100 kilo ataupun 50 kg, maka pakan yang diberikan 2% dari berat tersebut. Contoh misalkan 100 kilo berarti cuma berapa gram dari 2% dari 100 gram itu. Maka itu pemberian pakannya seperti itu, pagi dan sorenya. Gitu. Karena kalau terlalu banyak pakan juga tidak baik juga untuk sirkulasi air yang ada di situ. Oke, ini pertanyaan terakhir yang saya bacakan ya. Dari Dwi Maharia. Untuk hidroponik sederhana dengan sistem Wicks, bisakah tanpa mengukur pH? Adakah metode sederhana untuk bisa mengetahui pH? Oke, baik. Untuk pH air sumur biasanya pH air sumur itu 7 sampai 6 sampai 7. Kadang untuk daerah DKI Jakarta, khusus daerah DKI Jakarta itu 8, ada yang sampai 9. Nah, maka untuk mengurangi KOH-nya itu mengurangi pH tersebut menggunakan KOH. Tapi kalau misalkan menggunakan air dari perusahaan air minum daerah itu udah pasti angkanya 6 atau 7. Di angka 6 sampai 7 aja. Nah, kalau misalkan menggunakan air perusahaan daerah, maka air tersebut harus diendapkan 1 malam karena mengandung kaporit. Kaporit juga tidak baik untuk tanaman juga. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf pertanyaannya yang tadi terakhir saya bacakan ya. Nanti mohon izin nih, bisa nggak Mas Iki sama Mas Rifza nanti meneruskan nih. Saya kirim pertanyaannya, nanti minta tolong dijawab. Baik. Oke. Soalnya masih banyak banget. Sementara kita waktunya terbatas. Sekarang waktunya bagi-bagi hadiah nih, Mas. Tadi mungkin udah disiapin pertanyaannya. Silakan Mas Iki atau Mas. Sudah. Nanti kan ada 2 pertanyaan ya, Mbak ya? Iya. Boleh nanti, dari Mas Rifza 1, Mas Iki 1. Jadi siap. Nanti teman-teman nih Bapak Ibu audiens nanti pakai fasilitas raise hand ya. Jadi misalnya Mas Rifza ngasih pertanyaan, nanti langsung raise hand. Nanti kami bacakan siapa saja yang raise hand. Ya, silakan. Oke. Saya dulu ya, Ki. Oke, pertanyaannya tolong sebutkan 3 teknik dalam sistem hidroponik. Renaldi.
Mas Renaldi silakan jawab. Halo, Mas Renaldi. Udah di Sistem. Di unmute, Bib. Yudi. Mas Yudi. Mas Yudi. Ada Mas Yudi. Halo, Halo ya, silakan. Ada 3 sistem hidroponik. Yang pertama ada wick system, kemudian NFT, ada DFT, ada juga aquaponik. Sip. Benar nggak, Mas? Betul Oh, Mbak. benar. Selamat Pak. Selamat Pak Yudi Antoro. Nanti bisa japri saya Pak alamatnya. Nanti kita kirim ya Pak. Ya, Lanjut. terima kasih. Ya, lanjut pertanyaannya Iya, Mas. sama-sama Pak. Mas, dari saya sebutkan 3 aja, 3 media tanam yang digunakan dalam hidroponik. Nah ini nih gampang nih, ayo siapa? Ayo, 3. Saya juga pengen jawab nih Mas. Yang kemarin nggak boleh jawab lagi, yang kemarin udah dapet ya. Ada yang lain selain Mbak Dewi? Mbak Irma. Mbak Irma silakan. Ya, media tanamnya Mbak bisa rock wall, kemudian bisa arang sekam, satu lagi bisa juga pasir, bisa pasir. Oke, benar. Betul. Kalau ngelihat catatan dianulir nggak nih? Bisa dong, kan namanya kita ngikutin materinya. Oh, iya. Oke. Bercanda Mbak, oke. Oke, nanti Mbak Irma sama Pak Yudi bisa japri alamat lengkapnya ke saya ya. Nanti insya Allah dikirimkan buku hadiahnya. Oke, teman-teman, mungkin demikian dulu acara kita karena terbatasnya waktu ya. Jadi insya Allah nanti kita masih bisa komunikasi di WA Group, lalu pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab di chat nanti saya catat, lalu saya serahkan ke Mas Iki juga Mas Rifza untuk dijawab. Oke. Boleh. Siap. Mohon izin masih apakah ada Pak Komar? Oh, Pak Komar, mohon maaf, beliau tadi menyampaikan, jadi kan beliau ada di kantor, sedang WFO. Itu mau ada kegiatan, nanti jam 1 mungkin sedang persiapan. Jadi kami mohon izin, Pak Komar menyampaikan terima kasih. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Mas Rifza, juga Mas Iki atas pemaparannya. Alhamdulillah itu ilmu yang bermanfaat ya Mas. Tapi jujur kalau bagi saya harus segera baca bukunya nih. Makanya teman-teman bisa langsung mesen bukunya tadi. Harga promosi cuma hari ini ya, besok harga naik. Kayak properti ya Mas. Kayak properti. Ya, oke. Iya. Ini nih di slide ada, nanti saya share juga di WA Group. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, ini. Tadi halamannya 100 berapa Mas? 30. 130 berwarna. Jadi ini lebih ke arah tekniknya ya Mas ya. Teknik step by step-nya untuk hidroponik. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi buku pegangan kita untuk memulai hidroponik di rumah. Oke. Ya, untuk pelatihannya juga menambahkan Mbak, untuk pelatihannya juga silahkan hubungi ke nomor itu juga sama. Iya, dengan Mas Rizky Faisal untuk jika berminat untuk udah baca bukunya, udah ikut bedah buku tapi belum nyambung juga, oke, ikut pelatihannya. Nanti bulan Juni ya Mas ya, habis Lebaran. Iya. Oke, siap. Jadi mungkin kita
ini dulu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting kita ini di Bedah Buku Online. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa praktekkan sedikit demi sedikit ya. Lalu kami juga dari sisi panitia mohon maaf apabila ada kurang berkenan dari sisi registrasi sampai ke penyelenggaraan hari ini juga kemarin. Alhamdulillah tadi sudah mencapai 250 audiens. Alhamdulillah. Oh. Ya, dan kami berharap ini bisa berlanjut, Bedah Buku selanjutnya insya Allah berlanjut. Mudah-mudahan habis Lebaran kita bisa sharing lagi dengan teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan nggak cepat-cepat leave grup ya di WA grup. Kita sharing lagi di WA grup tersebut. Bisa kasih rekomendasi juga Bedah Buku selanjutnya apa aja yang bagus. Mungkin dari teman-teman Trubus juga bisa sharing ada buku-buku lainnya yang bisa dibedah untuk teman-teman audiens. Mungkin demikian dulu dari kami. Mohon maaf atas jika ada kekurangan, ada yang kurang berkenan dari kami. Kami juga menyampaikan salam dari pimpinan kami, Bapak Komarudin, juga Pak Denny yang sedang bertugas di kantor. Saya Ceria, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ingin menyapa teman-teman nih banyak dari berbagai daerah ya. Ini yang saya hafal dari Semarang tadi ada ya, dari Bogor, terus dari Palu juga ada tadi. Dari Palu, Jakarta, Sulawesi. Makassar. Ya, Unhas tadi. Terus dari mana tadi nih? Mamuju tadi ya, Bengkulu. Sumatera. Ini yang jauhnya Kupang ini. Dari Kupang, Makassar. dari Ambon, dari Medan, dari Tangerang. Bisa di... Silakan kalau teman-teman ada yang masih mau berinteraksi sebentar, bisa di-unmute sendiri. Silakan. Dari UNS, Pak. Oh iya, Pak Bambang Pujasmanto dari kemarin nih, Ya, dari UNS. Tempat kami itu kan mahasiswa kan ada kewajiban magang, itu berarti bisa magang ke itu ya, ke Trubus itu ya. Gimana Mas Iki, Mas Rizza, apakah bisa menerima mahasiswa magang? Jurusan apa Pak? Mohon maaf Pak. Agroteknologi ada berbagai minat itu. Dan ada mata Agrotek ya. Ada mata kuliah hidroponik juga. Tapi biasanya yang kegiatan magang itu selama 2 bulan kalau magangnya. 1,5 sampai 2 bulan. Magang. Tapi ada juga beberapa yang kaitannya untuk kegiatan